Halo teman-teman, kali ini kita akan sedikit banyak membahas tentang pengerjaan di Harley Road Clit. Yuk kita coba lihat apa aja yang sudah SS kerjakan. Oke. Motor ini road clit ya, road clit tapi yang seri ultra. Jadi ceritanya motor ini pernah datang ke sini sekitar 4 bulan yang lalu dengan kendala wheel shimmy yang waktu dikerjain, ini basicnya dari Jakarta datangnya, waktu dikerjain di sana ketiga bengkel dia ngomong nggak bisa. Jadi terus waktu itu kebetulan ketemu saya, dia sampaikan saya berani nyobain untuk nyelesain. Nah, ini sudah selesai dikerjain dan sudah clear semua. Ini kali kedua motor ini dikerjain. Jadi apa aja yang kita kerjain? Waktu pertama datang itu kita pikir di bagian roda, jadi kita lepas, kita balance. Cuman ada kendala, ternyata velgnya atau rodanya berat banget. Jadi akhirnya kita bikin as baru yang menggunakan boot CNC ya pastinya, karena harus presisi banget, toleransinya harus sangat kecil dan membutuhkan jeda waktu agak lama. Jadi memang proses pengerjaan motor ini lama banget. Setelah jadi sekitar 2 minggu, akhirnya kita balance. Dan memang velgnya benar-benar nggak rata secara bobot. Jadi akhirnya kita balance dan clear. Tapi setelah kita pasang ternyata masih wobble. Nah, kemudian kita cek lagi nih semua. Oke. Ketika proses pengecekan ternyata suspensinya juga kekurangan oli. Jadi ketika di travel tertentu suspensinya mentok. Nah, akhirnya kita bongkar semua. Ternyata memang air gapnya kurang sedikit. Jadi suspensinya sampai mentok itu langsung sudah clear karena memang itu spesialisasi kita. Lalu kita coba lagi, masih belum selesai. Nah, kemudian yang sekarang ini akhirnya kita coba lakuin untuk ganti di komstirnya. Nah, kemudian kita cek komstirnya. Setelah kita pedok ternyata komstirnya ada sedikit celah, seperti video sebelumnya yang ngomongin tentang wheel shimmy. Celah pemicunya itu sangat men-trigger stang untuk wobble. Jadi akhirnya motor ini kita kirim ke spesialisnya untuk diganti komstir. Kenapa nggak kita ganti sendiri? Karena motor ini sangat tricky. Di servis sebelumnya, jadi waktu itu pertama kali ke sini, motor ini itu pernah mati tiba-tiba. Ternyata setelah ditangani sama teknisinya cuman simple, kabelnya di bawah speedometer ada yang kendor dikit. Jadi ya karena kita nggak tahu dan takut ya nyelesain motor ini karena yang harganya memang mahal, jadi kita kirim ke ahlinya. Nah, untuk sekarang motor ini sudah clear, tinggal PR besok pagi untuk nyelesain di suspensi belakang karena beliau ngomong masih ada sedikit banting ketika nikung di speed yang relatif tinggi. Itu tinggal nyeting aja, nggak perlu bongkar dan lain-lain. Itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi motor ini tuh sebenarnya rodanya udah diganti. Jadi
dia pakai velg karbon, kemudian hubnya itu terpisah. Nah, di hub sebelah kanan ini piringannya ini goyang. Jadi tak pikir awalnya yang goyang ini disk rotornya aja, ternyata setelah dicek hubnya juga goyang. Jadi hubnya ini rada molek. Kemudian tak informasiin ke pemiliknya, nggak apa-apa untuk diperbaiki dengan mesin bubut. Jadi ibaratnya ini mau diapain pun ngikut, yang penting motornya beres. Oke, karena dapat ACC, jadi besok ini bakal kita bongkar. Jadi hub kanan ini bakal kita copot, kemudian kita bawa ke tukang bubut yang bagus, kita cek, kita dial apakah bener-bener nggak center, karena kan kelihatan banget, kita lihat nggak senternya di mana dan perkiraan gimana cara mangkasnya, karena harus hati-hati banget nih. Kenapa harus hati-hati? Karena gini, ini kan kalipernya nih model radial, jadi kita harus hati-hati banget nih sama area gap di sini. Kita nggak bisa asal pahat aja. Kalau semisal area ini besok ini kita pahat atau kita resurfacing dan dia mentok ke sisi dalam dari kaliper, kita tetap harus bikin bushing supaya dia lebih keluar, dan bushingnya kan nggak bisa sembarangan, dia harus benar-benar nggak ada celah untuk bergerak sedikit pun gitu, karena ini kan motor bobot 400 kilo lebih ya, jadi sangat berisiko gerak, apalagi diameter piringnya juga lebih gede dan kalipernya juga sudah kayak gini gitu. Selain itu juga kemarin lupa, shock ini tuh datang kondisinya ini ring ini mentok ke bawah. Yang punya nyampein kalau ketika lewat polisi tidur nggak terlalu kenceng aja motornya depan lompat, dan kadang kalau polisi tidurnya agak gede dia mentok, bilangnya bunyi bukan mentok. Setelah kita cek ternyata mentok, berarti kapasitas oli atau air gapnya kurang kecil. Jadi akhirnya kita bongkar, kita perbaiki dan clear. Ngomong ini shock paling mahal, pop paling mahal yang pernah kita pegang. Kalau nggak salah ini harganya 120 sampai 140 juta. Kalau nggak salah, tapi kalau 100 juta lebih ini. Gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya permasalahan sama suspensi dan kaki-kaki, nggak usah khawatir, bawa aja ke SA Suspensi. Kita bisa memperbaiki semua kendala ketidaknyamanan yang ada di motor kalian. Walaupun itu bukan suspensi, kita bisa kerjain. Jadi motor kalian tinggal aja di sini, kita tes, kita diskusi mana aja yang sekiranya nggak nyaman, kemudian kami akan cari dan kami akan selesai. Itu ya teman-teman. Thank you buat hari ini. Lupa teman-teman, aku mau ngingetin ya, SA Suspensi itu nggak cuma nerima motor-motor kayak gini atau motor-motor sport atau motor-motor adventure yang cc-nya gede atau matic yang cc-nya gede, kayak misal anggapannya 250 ke atas. Enggak, sini kayak Polytron sepeda listrik, terus motor-motor kecil, motor-motor lama, motor-motor tua kita juga nyervis. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman bawa ke sini. Oke, bye.